kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sama-sama kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan angkat tangan kita. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal.
bagi setiap kami. Kami yakin siapapun yang hadir malam ini, kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami butuh kekuatan dari firman-Mu, kami butuh pembaharuan hidup kami masing-masing, sehingga siapapun pasti diberkati Tuhan. Hamba dikuduskan, kami semua dikuduskan, karena firman yang kudus ini siap dibentangkan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Di nama Tuhan silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semua diberkati Tuhan, amin. Ada amin? Oke, tadi saya berbicara tentang Abraham. Oke, saya perlu perkenalkan diri dulu. Nama saya Petra. Saya baru pertama kali melayani di Betani, Surabaya. Saya dari Jakarta. Saya sudah berkeluarga. Istri saya Yola namanya. Kami dikaruniakan 2 orang putri, yaitu Kalista sama Shalom. Oke, begini. Saya mau to the point aja. Saya mau menyampaikan begini. Tadi saya berbicara tentang Abraham. Maka kalau bicara tentang Abraham, yang kita lihat adalah contoh sebuah keteladanan seiman yang luar biasa. Tadi saya mau menyampaikan juga sebenarnya Abraham sekarang nih. Tapi Tuhan kayaknya kasih lain buat saya. Saya mau berbicara tentang Bartimeus, seorang yang pengemis, matanya buta. Nah, kita mau melihat nih, situasi akhir-akhir ini tidak menentu, saudara. Secara ekonomi, masalah silih berganti. Saya mau ingatkan bagi kita semua, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Bedanya yang satu bisa ditahan, yang satu langsung diekspos begitu. Dan kita harus punya iman yang sama, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yakin gak sih, kalau ikut Tuhan itu selalu ada jalan keluar? Seharusnya orang Kristen itu ya nggak boleh stres, depresi, nggak boleh. Seharusnya orang Kristen kalau punya masalah itu nggak selalu minum obat tidur. Kalau tidur, tidur aja. Seharusnya orang Kristen itu ada masalah tetap tidur. Karena kenapa? Penyertaan Tuhan ya dan amin. Saya pikir saya lelah, saudara juga lelah, capek. Kadang-kadang kita bekerja, kita melayani Tuhan capek. Jangan bilang melayani Tuhan nggak capek. Capek secara fisik, tapi spirit tetap semangat. Saya mau sampaikan ya, daging ini lemah loh, tapi roh ini cukup kuat buat kita semua. Kadang-kadang kalau saya lelah nih, saya pulang nih, capek gitu, dan besok saya harus bangun pagi gitu, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nih hanya istirahat 3 jam lah Tuhan. Aku mohon lah Tuhan, mungkin alarm aku pasang gak kedengeran sama aku nih. Aku minta Tuhan, tidur aku buat pules aja, 2 jam aja udah cukup lah. Saya minta Tuhan bangunkan saya nanti jam 5 pagi. Padahal saya sudah sampai rumah nih waktu itu 1:30 pagi loh saudara. Saya lap-lap bersih-bersih, saya tidur, saya bilang, aduh Tuhan, cuman tidur paling 3 jam doang nih, saya bilang. Tapi saya minta 2 jam aja saya pulas lah Tuhan. Karena jam 5 saya harus berangkat ke airport. Saya pernah begitu sama Tuhan, saya bilang, oh saya tidur loh. Selesai langsung kayaknya selesai berdoa, amin tidur. Hilang langsung. Untung gak hilang selamanya. Hilang saya. Tidur nyenyak banget. Kayaknya gak ada pikiran apapun hilang. Tiba-tiba jam 4 langsung terbangun. Alarm belum bunyi saya udah terbangun. Waktu saya bangun segar sekali muka saya. Tuhan tuh kasih kekuatan luar biasa. Sebenarnya begini, setiap apa yang kita sampaikan sama Tuhan, Tuhan itu gak pernah lupa dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita yakinkan bahwa apa yang kita sampaikan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Nah ini yang kita mau belajar nih. Artinya apa? Ada kekuatan doa yang luar biasa dalam hidup kita. Yaitu apa? Berdoa bukan hanya bicara kata-kata pada Tuhan, tapi berdoa harus libatkan iman bahwa setiap apa yang kau perkatakan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita belajar firman Tuhan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46. Kita akan baca firman Tuhan ini yuk. Bartimeus. Yuk kita baca pelan-pelan, analisa dan kemudian kita mengambil intisari dari berkat Tuhan ini. Markus 10 ayat 46. 1, 2, 3 ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di mana? Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan siapa? Dan orang banyak yang berbondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir. Sekarang saya mau tanya, di ayat 46 ini Yesus berjalan sendiri apa dengan banyak orang? Dengan siapa aja? Murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Satu lagi dengan siapa? Bartimeus. Bartimeus pekerjaannya apa? Pengemis. Kenapa dia mengemis? Karena buta. Itu berarti tidak semua orang buta pengemis.
Perhatikan baik-baik ya. Ada orang banyak di situ? Ada murid-murid. Murid-muridnya Yesus berapa orang yang ikut Yesus? 12. Sekarang saya mau tanya, murid-muridnya yang mengajukan nama untuk dipilih Yesus atau Yesus yang pilih 12 muridnya? Sekarang saya mau tanya, saudara yang pilih dia apa dia yang pilih saudara? Sekarang saya mau tanya, kalau 12 murid dipilih sama Tuhan Yesus, 12 murid itu sempurna apa ada yang salah? Siapa yang salah? Yudas sama siapa? Petrus. Petrus berbalik, Yudas jual diri dan kemudian gantung diri. Selesai. Yesus pilih kita. Kendati kita salah pun dia tetap pelihara kita sampai hari ini. Tapi bukan berarti itu bebas berbuat dosa. Nggak boleh begitu. Tapi Yesus pilih kita. Tapi pertolongan Tuhan ya dan amin buat kita. Kalau dia buat aturan main, setiap orang yang dipilih Tuhan, kalau buat dosa, tingginya diturunkan 1 cm, habis kayak ucok baba kita. Hebat loh. Suami kita yang pilih, istri kita yang pilih. Jadi kalau ada kekurangan, udahlah terimalah baik-baik. Karena masalah apa? Yesus pilih, ada masalah di dalamnya. Kita pilih pasti ada masalah. Karena kita terdiri darah dan daging, masih ada salahnya. Kita bukan pribadi yang sempurna. Jangan menuntut orang sempurna. Firman Tuhan katakan, engkau mengendaki orang berbuat seperti apa yang engkau inginkan, maka engkau harus berbuat seperti itu. Gak gampang loh. Saya menikah dengan istri saya, 3 bulan istri saya ngajak saya cerai. Betul, kacau saya. Istri saya orang Jawa, Surabaya, Tionghoa, Sunda. Orangnya pendiam. Saking pendiam saya nggak pernah tahu kalau dia hadir dalam rumah. Tipikalnya dia itu banyak mikir, akhirnya nggak ngomong-ngomong. Saya ini ngomong, kadang-kadang mikirnya belakangan. Sekarang dulu gak harus butuh hikmat dari Tuhan. Nikah sama istri saya beda 10 tahun, dia di bawah saya, lebih muda dia. Papa mama saya dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Saya lahir besar semua di Jakarta. Tapi karakternya itu tetap ke bawah tuh begitu. Jadi saya ingat nih, nikah sama istri saya 3 bulan, istri lagi sedang hamil nih. Dia ngajak cerai sama saya. Waduh, kacau nih saya. Yang uniknya, saya pulang pelayanan jam 8:30 malam, saya lihat istri saya nggak ada di rumah. Ditulis di situ, jangan cari saya pulang ke rumah orang tua. Wah, kacau nih saya nih. Jangan hubungi saya hubungi dia. Saya telepon dia. Rumah saya di Lipo Karawaci, di Tangerang. Saya telepon istri saya. Waktu saya telepon dia, nada sambung. Wah, puji Tuhan, ada harapan. Waktu saya telepon dia gitu, ada nada sambung, tiba-tiba diangkat sama dia. Jangan hubungi saya. Saya bilang, kenapa juga diangkat? Nggak boleh hubungi, tapi di telepon diangkat, ada harapan. Saya tanya sama dia, kamu di mana? Di Serpong. Jangan nyamperin saya mau ke situ. Terserah kamu deh. Marah tapi ujungnya melunak. Itulah wanita. Filosofinya kayak kucing, marah, meow. Kalau dilus, meow. Standar tuh. Gampang. Ada kelemahannya? Iya. Saya ketemu dia, saya bilang sama istri saya, Ma, sorry ya. Terus dia bilang apa? Dia ambil kertas dari tas, dia tulis tuh, semua kesalahan saya, perkataan saya tidak jadi berkat buat dia. Masalah garam lah, masalah tong sampah lah, masalah sepatu lah, masalah kunci mobil. Yang gak penting ditulis sama dia. Bagi wanita, yang gak penting jadi penting. Bagi laki-laki, semua gak penting. Laki-laki suka yang besar-besar, wanita yang peritel-peritel diomongin, cabai habis diomongin. Bagi saya, kok dia bisa begitu ya sama saya ya? Apakah saya membela diri? Enggak saya peluk dia, saya minta maaf loh sama dia. Sorry ya Maya, sorry banget. Mulai saat ini saya tidak mau lagi ngomong begitu. Mulai saat ini saya kasih tahu, kalau kamu gak suka hari itu kamu langsung ngomong, jangan disimpen-simpen. Siap, kata dia. Mulai hari ini dia ngomong gak pernah berhenti. Saya menyesal nikah sama dia? Tidak, saya begini karena dia. Sampai hari ini saya tidak mau komplain sama dia. Itu pilihan saya. Dia akan menikah sama saya sampai mati. Baik tidak baik, dia pasti paling baik. Mau ganti pemain, sama aja. Pernikahan Kristen satu jalur, one way, tidak boleh ganti pemain di tengah jalan. Enak aja, pikir main basket. Kamu pilih, dia ada salah. Itu pilihanku, bukan pilihan aku. Ingat baik-baik ya.
Orang banyak berbondong-bondong, bukan Yesus yang suruh mereka pergi, tapi mereka datang karena dia melihat figur Yesus yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara datang ke gereja nih, saya mau sampaikan. Tadi saya ada sempat cerita sama Pak Gembala. Di sini bukan masalah pendeta yang dieksposkan, tapi jam ibadah saudara datang ke tempatnya. Datang ke rumah Tuhan, ingat baik-baik. Kenapa engkau datang? Bukan karena promosi yang besar, tapi engkau datang ke rumah Tuhan karena engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka engkau datang ke tempat ini, engkau bukan lihat lagi pendeta, tapi engkau lihat siapa yang sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan nama yang besar, tetapi firman yang disampaikan yang benar. Yang setuju katakan berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Makanya saya bilang begini, kalau jemaat model kayak begini, semua datang memang dia mau butuh Tuhan, gampang. Nih kalau ada apa-apa nih, penganiayaan besar, Yesus mau datang kedua, semua pasti di-rapture. Nggak mau ya? Enggak, saya nanya, bukan mau apa enggak? Amin jawabannya. Mau apa enggak? Mau. Gitu jawaban amin. Semua yakin masuk surga? Nah itu tepat. Coba yang yakin, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang yakin, yang mau berangkat hari ini coba kasih tahu saya. Saya senang lah. Tadi saya khotbah di mana Pak? Pagi Pak, dulu. Ya, di sana ya Pak. Ada anak kecil tuh lari. Anak kecil, mami, saya bilang, maminya lagi duduk tuh dengerin khotbah saya. Saya senang loh kalau lihat anak-anak nih pada datang ke sini nih, dengar firman Tuhan nih. Mereka nggak ngerti nih, kata saya mereka nggak ngerti. Firman itu masuk ke telinga mereka hari ini. Firman itu masuk ke telinga mereka. Mereka nggak ngerti hari ini, tapi firman itu tertanam dalam hati mereka. Nanti mereka udah besar nih punya masalah, firman yang hari ini saya khotbahkan itu berbicara terus, Roh Kudus berbicara terus. Artinya setiap firman yang kita tabur tidak mungkin sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah selesai nih, selesai. Oke, tinggal satu orang yang belum kita bahas. Siapa? Bartimius. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, saya yakin semuanya punya masalah. Tetapi kenapa Bartimius yang dicatat dalam kitab Markus itu yang menarik bagi saya? Artinya apa? Bartimius ada dalam hatinya Tuhan. Dari 260 juta penduduk Indonesia, saudara yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, dan saudara ada dalam hati Tuhan, itu berarti saudara orang khusus yang akan dipersiapkan Tuhan secara khusus dan untuk masuk kepada tempat yang khusus. Yang setuju katakan aduh, bangga kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini masalahmu Yesus tahu, dan saya mau sampaikan tidak ada yang mustahil. Ayat berikutnya kita baca yuk. Ayat berapa sekarang? 47. Oke, lihat kita baca baik-baik. 1, 2, 3. Ya. Ketika apa? Stop. Ketika dia apa? Mau kasih tahu kalau Bartimius itu benar-benar buta, Bu. Kalau dia melihat, dia bilang ketika ini ketika dia apa? Nih orang minta-minta di Jakarta banyak tukang tipu. Jadi kalau di lampu merah tuh di Jakarta banyak yang lumpuh begini minta-minta nih. Gila datang Satpol PP, lari lu semua lu. Satpol PP datang lari mereka semua, bisa begitu tuh orang. Hati-hati lo, banyak orang sakit menggunakan penyakitnya minta belas kasihan orang, dan dalam penyakitnya itu dia memanfaatkan supaya orang lain tertipu. Perhatikan baik-baik. Ketika didengarnya, itu berarti Bartimius sungguh-sungguh buta. Kita baca ayat yang ke-47. 1, 2, 3, ya. Ketika bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus. Biasa banget. Ayat ini biasa kalau kita baca sekarang. Tapi ayat ini menjadi luar biasa kalau dulu dibacakan. Kenapa begitu? Lihat, perhatikan baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang berani bilang Yesus anak Daud pada zaman itu. Karena kalau ada yang berani bilang Yesus anak Daud, langsung disingkirkan. Kenapa demikian? Karena ketika dia berteriak Yesus anak Daud, anak Daud adalah gelar untuk Mesias, sama dengan juru selamat. Artinya Bartimius berani berbicara tegas di tengah orang banyak, dan dia berkata, Yesus juru selamatku, kasihanilah aku. Tidak ada satu orang pun yang berani bilang Yesus juru selamat pada zaman itu. Tapi Bartimius berani berkata Yesus juru selamat, menggegerkan orang di sekitar itu. Hari ini jadi orang Kristen jangan malu. Perkatakan kebenaran demi kebenaran, karena kebenaran tidak perlu dibela. Orang yang benar pasti dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Sampaikan kebenaran dan jangan takut engkau dikecilkan. Bicara apa adanya, maka hidupmu pasti diberkati Tuhan. Jadi orang Kristen jangan malu ya Pak, Bu. Nanti kalau keluar dari tempat ini makan malam bersama dengan keluarga, walaupun di tempat umum, ajaklah ambil satu kepala keluarga kayak berdoa sama-sama di meja makan, nggak apa-apa. Negara kita Pancasila, tapi berdoanya jangan berlebihan. Berdiri langsung bahasa roh kan lah. Orang ngomong apa? Belum ntar. Lagi berdiri Tuhan Yesus gelasnya. Di depan umum berdoa aja di meja makan, Tuhan tolong berkati makanan ini. Selesai tuh. Tunjukin dong kalau kita orang nggak usah pakai salib besar-besar di lehermu. Percuma kalau hidupmu nggak seperti apa yang kau perkatakan. Percuma. Di Jakarta itu anak-anak gadis tuh kalau pakai kalung salib ada gambar Yesusnya tuh lagi begini. Pakai baju kebuka, masuk ke dalam tuh Yesus bisa nutup mata. Loh, iya makanya saya bilang begini, nggak penting lah bicara saudara orang Kristen. Hidupmu dulu deh benar. Jadi seorang pengkhotbah tuh nggak gampang Pak. Kalau ngomong di mimbar gampang, turun dari bawah mimbar ini yang repot. Apalagi tidur di hotel sendirian lebih repot lah. Nah, saya tidur di salah satu hotel, hotelnya aman karena namanya Betani. Siapa yang berani macam-macam gitu loh. Saya khotbah KKR di Medan, tidur di hotel bintang 5, panitia kasih saya di hotel bintang 5 Pak. Selesai KKR saya pulang lelah capek, sampai di hotel saya bilang sama panitia, jangan ada yang telepon saya nih, saya mau istirahat total. Dari pagi saya seminar, malam KKR, saya lelah banget, capek. Dari kemarin saya khotbah sampai hari ini yang ke-7 kali saya khotbah di Betani. Hari Sabtu 2 kali, hari Minggu 7 kali, 5 kali. Kalau di Jakarta khotbah dari pagi sampai malam 7 kali. Lelah ya, lelah. Saya bilang sama panitia di Medan, jangan ada satupun yang hubungi saya, telepon saya matikan. Sampai di hotel, saya mandi, saya bersihin tubuh saya, udah selesai. Biasa sampai di hotel saya mau cari film kartun, mau ketawa saya. Mau nonton berita, dolar naik lagi. Tenang aja, dolar naik nggak pengaruh sama pendeta, karena pendeta transaksinya rupiah. Saya masuk nih ke kamar hotel yang di Medan. Selesai, mandi, bersih-bersih, pakai handuk biasa, mau ganti pakaian tidur. Ada yang ketok, itu ngebel. Pikiran saya ini pasti petugas hotel. Jadi saya ngintip tuh dari lubang yang kecil. Cewek seksi pakai rok pendek. Tuhan Yesus. Wah ini bahaya nih saya bilang nih. Oh saya nggak mau pusing loh. Intip lagi tuh, waduh hancur. Lihat masuk ke dalam aja saya buka itu pintu, terus saya tanya, kenapa Mbak? Pak Petra ya? Iya. Boleh masuk? Enggak, nggak penting. Saya tutup, gemeter dada saya. Saya telepon istri saya, suara saya gemeter. Istri saya, kenapa kamu? Kedinginan, Mak, kedinginan. Nggak gampang loh. Lihat saudara sepupu kita apa nggak lebih rohani dari kita? Lihat saudara sepupu kita. Apa-apa kalau ditanya, besok mau pergi ya? Insya Allah. Itu rohani dia tuh. Itu Alkitab dia tuh. Alkitab katakan apa? Jika engkau mau pergi ke sini, jika Tuhan mengendaki. Tapi orang Kristen beda. Besok ketemu di gereja jam 7 malamnya, pasti. Padahal nggak ada yang datang. Mereka tuh hebat, setiap naik mereka setiap masuk naik kendaraan umum selalu bilang apa? Bismillah. Rohani banget ya. Kita ikut-ikutan, darah Yesus berlepetan tuh darah semua. Nggak boleh begitu. Orang Kristen tuh dari rumah udah berdoa, malaikat Tuhan jaga. Jadi sebelum naik angkot, naik kendaraan umum, naik mobil, naik motor, sebelum kita masuk ke kendaraan itu, Tuhan sudah tarik tangan kita untuk ada di kendaraan. Tuhan, kita nggak siap. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Jangan malu ngomong tentang Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ayat berikutnya 48. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3. Ya. Banyak orang stop. Banyak orang yang menegur Yesus supaya apa? Makin dekat dengan Tuhan, makin banyak tantangannya. Jawabannya pasti. Saudara tahu siapa yang suruh diam? Murid-muridnya yang tahu firman Tuhan. Orang yang jadi batu sandungan bukan orang dari luar, justru orang yang tahu firman Tuhan. Kecuali bukan di Betani, semua Betani mantap, Pak. Amin kan nih? Amin. Tuh anak muda yang kalau saya layani di Jakarta tuh unik tuh. Saya bilang gini, bro,
Kamu ganteng, gaji bagus, punya apartemen, umur baru 27 tahun. Saya punya teman tuh, adik rohani saya cewek, masih oke, bagus, orangnya baik, rohani, pelayanan, melayani Tuhan lagi bagus. Kamu sama dia, terus dia jawabnya apa? Kak, aku nggak mau punya pacar yang melayani Tuhan. Kaget saya langsung. Kenapa? Nggak mau kak, munafik semua, kaget saya. Jadi kamu mau cari yang apa? Saya mau cari orang yang takut Tuhan. Kaget saya langsung. Kenapa memang kamu cari orang takut Tuhan? Emang kan dia melayani? Tunggu dulu kak. Orang melayani belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti hidupnya tidak tahan untuk tidak melayani Tuhan. Dalam bahasanya. Selektif dia. Ya oke, asal lu jangan cari orang lain. Ingat baik-baik lo. Hati-hati. Batu sandungan terjadi. Penyesat bukan datang dari luar, tapi penyesat datang dari dalam dirimu sendiri. Orang di sekitar kita. Tantangan terbesar dalam hidup kita bukan orang lain, koko cici kita, adik kita, orang tua kita, bahkan diri kita secara pribadi. Saya tadi pagi saya udah kasih tahu, tadi sore saya udah kasih tahu, saya ini pecandu narkoba Bapak Ibu Saudara. Saya jualan narkoba Jakarta, Singapura, Jepang, Detroit, Washington DC, terus saya jualan begitu sama kakak saya. Hidup saya berantakan nih, jangan melotot lah, itu dulu. Ini saya begini karena anugerah Tuhan aja, Tuhan sudah tolong saya nih. Tahun 95, 96 Tuhan sudah tolong saya, jadikan saya hari ini seperti ini. Maka karena Tuhan sudah tolong saya seperti itu, ya hari ini saya melayani nothing tulus aja lah. Saya hanya berbuat aja buat Tuhan. Selesailah berbuat apapun. Mau pelayanan dimanapun saya nggak mau pusing. Yang penting kita khotbah selesai, nggak ada beban hidupku, selesai. Hasil saya pulang ke Jakarta selesai, nggak ada cerita lain. Saya menikmati hidup hanya begitu doang. Dulu saya sudah merasakan seperti itu, Tuhan sudah pulihkan. Hari ini saya hanya bersyukur aja, Tuhan tuh kau baik aja begitu aja. Waktu saya jadi keputusan jadi hamba Tuhan, kakak saya yang di Amerika itu kecewa sekali saya jadi pendeta. Karena kenapa? Dia teman saya mabuk. Saya bertobat, dia belum bertobat. Dia telepon ke sekolah teologi. Pet, nama saya Petra, bukan dompet. Dia bilang begini sama saya, lu yakin nih mau jadi pendeta? Iya. Lu benar nggak pelarian? Enggak. Lu kok ninggalin gua? Apa? Lu janjian jadi pendeta gadungan, begitu kalimat dia. Jadi dia panggil saya pendeta gadungan. Saya udah dapat S1, saya 5 tahun saya sekolah sarjana teologi di wisuda. Dia balik, dia deportasi, dia balik ke Indonesia. Dia datang wisuda saya nggak datang dia. Saya udah dapat sarjana teologi, saya ambil S2, udah master teologi, udah ditabis jadi pendeta. Dia datang nyamperin saya, dia ambil ganja, dia isep ganja, asapnya diseburin ke saya. Ini kakak saya, ayo jujur yuk. Kita melayani saudara kandung lebih sulit daripada melayani orang lain. Jawabannya pasti. Kita ngomong sama saudara kandung, gak ada kalimat untuk ngomong sama dia. Bahkan kita pakai orang lain untuk melayani orang kita di sekitar kita. Banyak tuh orang tua, anaknya bermasalah, gak pernah bisa layani anaknya. Dia pakai pendeta untuk melayani anaknya. Karena kenapa? Orang tua tidak punya wibawa lagi. Kokonya tidak punya wibawa lagi. Cicinya tidak punya wibawa lagi. Tidak bicara dengan saudara kandungnya. Dia pakai orang lain untuk bicara. Untuk bicara sama kakak saya beratnya minta ampun, karena dia tahu masa lalu saya seperti apa. Saya khotbah nih dari belakang ini, bohong tuh, bohong begitu. Saya hanya ngomong sama dia gini, saya hanya cuman kasih tahu kamu, saya bilang, Tuhan yang urus kamu secara khusus. 8 tahun yang lalu peristiwa ini nih, kakak saya overdosis di Jakarta, udah mau mati di hotel, hari Minggu. Temennya telepon saya, kakak lu suruh lu datang. Adek, lu kan ada yang pendeta? Iya. Saya datang lu ke rumah, ke hotel. Kakak saya lagi kejang gini, mati. Saya nggak boleh nangis lihat dia. Saya sayang dia. I love so much my brother saya. Nah, nggak boleh nangis saya. Lihat muka dia. Lihat muka dia langsung saya bilang gini nih. Lu bertobat ya. Terus dia bilang apa? Ntar dulu ngomongnya. Tolong gua dulu. Saya bawa dia ke rumah sakit, diinfus dia. Waktu diinfus kayak Tuhan bicara dalam hati saya. Ngomong sama dia tegas. Saya ngomong loh. Bro, lihat muka saya. Kalau lu nggak bertobat, mati. Terus bilang, ih kakak gua, masa lu ngomong begitu sih? Saudara tahu kalimat itu membuat dia sampai hari ini tidak gunakan apapun, dan dia jadi orang benar hari ini. Orang di sekitar kita itu jadi masalah. Yuk kita lihat 48B apa yang terjadi. Bartimius ngomong apa? Yuk kita baca yuk. 48B 1, 2, 3. Ya. Namun semakin keras ia berseru. Apa?
Saudara perhatikan baik-baik, Bartimius ada yang kurangi katanya di situ. Nama siapa yang kurang? Yes. Saudara tahu, perhatikan baik-baik. Ketika Bartimius mengalami tantangan, disuruh diam. Lihat baik-baik. Kalimatnya dalam bahasa Yunani, dia berlutut begitu. Setelah dia berlutut, dia pukul dadanya. Dia tidak sebut lagi Yesus. Karena dia bilang, Engkau juru selamatku. Engkau juru selamatku. Pulihkan aku. Semakin dapat tantangan. Dia tidak mundur. Bahkan dia makin berteriak lagi. Dia tidak mempunyai orang lain. Dan dia berkata, juru selamatku, kasihanilah aku. Hari ini kita dapat tantangan. Ingat baik-baik. Jangan mundur. Tapi engkau harus semakin kuat ikut Tuhan. Yang setuju katakan. Di akhir zaman ini semua sedang disaring, Bapak Ibu Saudara. Sedang disaring semuanya. Orang yang setia dia akan bertahan. Yang gak setia akan terpental jauh. Pasti. Ini baru-baru ini ada kasus di Jakarta. Suaminya Kristen, istrinya Muslim. Menikah, istrinya pindah agama Kristen. Oke, good. Pernikahan jalan 12 tahun. Dalam pernikahan perjalanan ini, suaminya tidak jadi berkat, tidak jadi imam yang baik, tidak jadi contoh yang baik. Sekarang istrinya balik lagi ke agama semula dan pakai kerudung. Suaminya datang sama saya. Pak Pendeta, kenapa istri saya begitu? Saya mau sampaikan, kalau istrimu ada Yesus dalam hatinya, pasti dia akan balik lagi. Tapi masalahnya, dia tidak lihat Yesus dalam dirimu, tapi dia lihat Lucifer dalam dirimu. Dia bilang, ih Pak, saya setan. Kurang lebih demikian. Istrinya ikut Yesus gara-gara dia. Kalau dia marah, dia katai istrinya seperti binatang. Istrinya dipukul. Bagaimana istrinya bisa lihat Yesus dalam diriku? Hari ini cuma satu kata, dapat tantangan. Apapun yang terjadi, harus tetap setia pada Tuhan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan. 49. Yuk kita baca yuk. Lihat kalimatnya baik sekali. 1, 2, 3. Ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia hebat. Sekarang saya mau tanya, waktu Bartimius ngomong pertama panggil Yesus, Yesus dengar atau tidak? Yang kedua, Yesus dengar nggak? Pertanyaan saya, kenapa yang pertama waktu dia panggil Yesus, Yesus nggak panggil langsung? Kenapa yang kedua baru panggil? Tahu kalimatnya dia bilang begini, panggil dia. Kata yang digunakan imperatif, yaitu kata perintah. Di dalamnya ada nuansa aktif dan harus ada keharusan. Ingat baik-baik, waktu Yesus bilang panggil dia, maka di dalam bahasa Indonesia dikasih tanda seru untuk menekankan bahwa ini perintah khusus yang harus dituruti. Waktu dia bilang panggil dia, maka di dalam diri Yesus memahami Bartimius, engkau orang yang konsisten, komitmen, kesungguhan hatimu bulat. Panggil dia, bawa dia ke sini. Artinya begini, kalau kita punya pergumulan, kita berdoa terus pada Tuhan. Sering sekali kita lupa apa yang kita sampaikan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia pegang perkataan kita. Nah, kita mau dijawab besok, Tuhan tidak jawab besok, tapi 1 tahun kemudian Tuhan jawab. Karena apa yang kita sampaikan, Tuhan tidak pernah lupa, maka Tuhan akan jawab seturut dengan waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hebat, dia bilang panggil dia. Lihat kalimat ini 49, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya apa? Tahu nggak, orang yang sama tadi bilang diam ngomongnya begini, yuk, dia panggil kamu tuh, kuatkan, teguhkan hatimu, berdirilah teguh. Yang ngomong mulut yang sama yang tadi bilang diam, dirubah oleh Tuhan karena lihat kesungguhan hati. Kakak saya ini, saya cerita ulang nih. Kakak saya itu yang udah mau mati itu, sekarang udah bertobat ya. Kalau saya ada di Jakarta, tadi dia WA saya, biasanya dia WA saya hari Jumat. Dia panggil saya sekarang, bukan bro lagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta dari mana Pak Pendeta? Saya ada pelayanan di sini, Surabaya. Oh ya. Kalau di Jakarta dia tanya, hari Minggu biasa khotbah di mana? Jam berapa? Kakak saya sekarang kalau saya khotbah dia selalu datang. Dan dia selalu duduk di bagian belakang. Sepanjang saya khotbah mukanya begini-begini terus supaya dilihat saya. Udah mau khotbah habis dia angkat tangan, ngasih tahu kode supaya selesai khotbah saya temui dia. Karena setelah itu saya ngajak dia makan siang. Kalau makan siang pasti saya yang bayar.
Dan dia kalau pergi ke gereja dengerin saya khotbah bukan sendirian, buat teman-temannya. Itu masalah bagi saya. Sekali bawa 4 orang, 5 orang, banyak loh sama dia. Kalau lagi makan siang nih, di round table gitu lagi masak pesan makanan nih, kakak saya tuh bilang gini sama teman-temannya, adik gue dulu nih bajingan, jualan narkoba dia, sama gue udah mau mati berapa kali, tapi Tuhan pulihkan dia jadi pendeta sekarang. Oh ini adik lu kayak tadi khotbah? Iya ini adik gue. Saya tanya sama dia, oh kakak saya Oki namanya. Bro, saya bilang sama dia, tadi saya khotbah, kamu tahu nggak khotbah saya apa? Terus jawaban dia, nggak penting khotbah, yang penting hidup lu udah bener. Wah hebat. Dulu kalau setiap ketemu pendeta gadungan, sekarang nggak lagi. Oh ini pendeta hebat banget begitu. Saudara tahu, sepanjang saya bergaul sama dia, setelah saya bertobat, saya tidak pernah bicara firman Tuhan sama dia. Tapi tiap hari saya berdoa, berteriak sama Tuhan, berdoa untuk sebut nama dia setiap saat. Dan saya tidak pernah sampaikan firman Tuhan sama dia. Saya bukan orang yang fanatik, bukan. Karena saya tidak mau firman Tuhan itu jadi batu sandungan buat saudara kandung saya. Jangan saudara karena tahu banyak firman Tuhan pulang ke rumah bilang sama papa, kerajaan Allah sudah dekat, terlalu berlebihan. Kadang-kadang firman Tuhan itu baik, yes baik, tapi kalau terus disampaikan jadi muak orang. Jangan lempar mutiara ke mulut babi, akan dicabik-cabik. Bicara firman Tuhan sederhana supaya orang dapat dan mengerti firman itu. Jadi dia lihat hidup saya aja tiap hari, hidup saya aja tiap hari, hidup saya tiap hari. Mau koko cici kita bertobat, adik kita bertobat, orang tua kita bertobat, agamanya sih beda. Jangan ngomong firman Tuhan, banyak berdoa pada Tuhan. Jangan ngomong sama orang lain, banyak berdoa. Tiap hari berdoa, tapi tiap hari tunjukin karaktermu bahwa kamu adalah hidup dalam firman. Kalau kamu langsung bilang, adik saya itu dahsyat, suaminya tinggalkan dia, tapi dia tetap setia. Kokoku tuh hebat, istrinya udah meninggal karena cancer, tapi dia tetap setia, dia ngurusin anak-anaknya. Tidak lama-lama dia pikir, kamu gereja di mana kok? Betani. Betani mana? Yobel. Dia datang ke gereja bukan karena banyaknya firman disampaikan, tapi hidupnya, hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan saya mau sampaikan, orang bertobat bukan karena khotbah, tapi orang bertobat oleh karena hidupmu. Khotbah penting. Menyanyi sangat penting, menyembah Tuhan lebih penting lagi, khotbah lebih baik dalam segala hal. Tapi hidup yang berkenan pada Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, maka orang di sekitarmu bisa mengenal Tuhan lewat kesaksian hidupmu. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 50, sekarang kita baca 50. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3. Ya, lalu jubahnya ia segera berdiri. Bapak Ibu Saudara tahu Bartimius ini buta kan? Itu berarti dia bisa lihat atau tidak? Sekarang masalahnya cuma satu. Bagaimana Bartimius bisa ketemu Yesus sedangkan di situ banyak orang banyak? Dia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang menuntut dia. Kalau di sini ada orang buta, dia tidak mungkin bisa campurin saya di tempat ini. Kalau saya ada di tengah-tengah dan saya tidak berbicara sama sekali. Tapi kenapa Bartimius bisa ketemu dengan Yesus? Itu yang menarik yang harus kita bahas. Saudara tahu, orang buta itu tinggal 3 panca indera: raba, penciuman, dan pendengaran. Perhatikan baik-baik. Raba, penciuman, dan pendengaran. Saya melayani di badan misi. Tim pelayanan saya yang tunanetra, suami istri. Istrinya penyanyi, suaminya pemain keyboard. Kalau mereka lagi nyanyi The Prayer, bagus yang tampil. Mereka nyanyi dengan hati luar biasa. Top, bagus. Kalau saya melayani, mereka ikut nyanyi. Kalau pulang saya kasih dia berkat. Pernah waktu itu saya kasih berkat, saya kurangi 100.000. Dihitung sama dia. Pak Pendeta kayak kurang 100. Ngerti dia. Dia tahu duit kurang dia. Saya pelayanan sama mereka bertiga nih. Dia suami istri, pelayanan satu gereja di daerah Jakarta Utara. Gerejanya itu tidak ada pakai karpet. Saya jalan, istrinya langsung ngomong gini, pasti Pak Petra tuh. Kenapa? Dari langkah jalannya Pak. Pendengarannya tajam sekali dia. Saya pernah pelayanan di satu gereja juga, di salah satu gereja nih, pakai karpet tebal gerejanya. Jadi waktu saya jalan itu otomatis langkah saya nggak kedengeran. Mereka duduk di sebelah kiri, saya cari duduk di sebelah kanan. Saya nggak mau deket sama mereka. Saya pastikan, pasti dia nggak tahu itu ada saya di situ. Suaminya bisa begini loh.
Ini Pak Petra nih, dari bahunya. Oh bisa hebat loh dia. Ngerti maksud saya? Contoh saya sederhana banget nih. Orang buta itu, Bartimeus tidak perlu ke Yesus ada yang tutup. Dia biasa dengar langkah Yesus. Dia biasa cium baunya Yesus. Dia tahu persis. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, sebelum orang lain kasih tahu, pasti Tuhan sudah kasih tahu. Intimasi bring holiness. Holiness bring the authority. Authority brings the victory. Begini. Hubungan intim dengan Tuhan membawa engkau hidup berbeda, atau holiness, bukan hidup tanpa dosa, berbeda dengan orang dunia. Maka engkau akan diberikan otoritas. Orang diberikan otoritas, maka akan menemukan sebuah victory, kemenangan. Jangan harap sebuah kemenangan tanpa hubungan intim dengan Tuhan. Hari ini engkau punya masalah dalam keluargamu, jangan cerita banyak orang, tapi punya hubungan intim dengan Tuhan. Semakin kuat engkau berdoa, semakin engkau akan diberikan sensitivitas, dan suami, anak-anakmu, istrimu dipulihkan oleh Tuhan. Orang kalau diberikan punya jam doa dengan Tuhan ya, dia kadang-kadang kalau ngomong itu, dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Waspada loh, karena orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, rasanya Tuhan itu makin dekat. Hati Tuhan itu begitu kuat yang dia rasakan. Hari ini ingat baik-baik, Bartimeus ketemu Yesus bukan karena ditolong, tapi dia datang karena punya kepekaan dengan suara dan langkah Yesus. Yang setuju katakan amin. Ayat berikutnya 51, kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat apa? Sekarang saya mau tanya yuk Pak, Bu, saya kasih tahu dulu. Yesus itu tahu nggak kalau Bartimeus itu buta? Kenapa dia tanya? Dia pegang mukanya Bartimeus, di patungnya di Israel ya, Bapak Ibu Saudara udah pernah pergi ke Israel. Di Yerusalem ada patungnya Yesus megang mukanya Bartimeus. Dia pegang mukanya Bartimeus sambil dia berbicara, Bartimeus, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Yesus tahu dia buta. Yesus tahu masalah kita. Tapi dia tanya begini, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Bartimeus jawabnya tepat, Rabuni. Artinya Rabuni, engkau Allah yang dahsyat. Rabuni, aku mau melihat. Artinya apa? Apa yang ditanya Yesus itu yang dijawab berdasarkan kebutuhan. Ingat baik-baik, yang dibutuhkan hari ini Yesus bertanya sama kita, apa yang ingin aku perbuat? Jawab dengan jujur apa yang sesungguhnya terjadi dalam dirimu. Di saat itulah pasti Tuhan akan selesaikan masalah. Yang setuju katakan amin. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, kecuali masalah yang tidak pernah disampaikan kepada Tuhan secara jujur. Tapi masalah yang akan dibukakan kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan selesaikan masalah itu. Yang setuju katakan amin. Tuhan, suamiku sudah bertahun-tahun gak dapat pekerjaan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, tolong suamiku Tuhan. Tolong istriku sakit Tuhan bertahun-tahun, dia gak bisa berbuat apapun. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong anakku Tuhan, yang selama ini tidak menghargai kami sebagai orang tua. Tolong dia Tuhan. Tolong ekonomi kami Tuhan sedang mengasalah. Bicara sama Tuhan hari ini. Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terakhir 52 kita akan baca 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam, perhatikan baik-baik, Bartimeus mintanya apa? Matanya supaya apa? Dijawabnya apa? 52. Ngomong, bicara, baca yang kuat. 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Oh, tunggu sebentar. Mata bisa melihat bagi Yesus biasa. Setan bisa lakukan kesembuhan. Miskin jadi kaya, setan bisa lakukan. Yesus jawab yang setan gak bisa lakukan. Ditanya, apa yang kamu mau? Mataku pulih. Bagi Yesus bukan matamu yang pulih. Aku mau selamatkan dulu kamu. Imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau.
Maka setelah diselamatkan itu bonusnya apa? Seketika itu juga dia melihat Yesus. Artinya dia melihat bukan orientasinya itu bagi Yesus, tapi jiwanya diselamatkan. Maka bonusnya matanya melihat. Yang setuju katakan. Jadi kalau ada orang yang lumpuh, didoakan gak sembuh, yang penting jiwanya diselamatkan, is okay. Karena kalau dia mati, dia tidak lumpuh lagi. Darah dan daging tidak ada di surga, tapi yang adalah tubuh rohani. Engkau meninggal karena kena sakit jantung, sampai ke surga tidak mungkin ada penyakit lagi. Hari ini saya mau sampaikan, seluruh kecacatan fisikmu, penyakitmu hanya selesai pada saat engkau dikubur. Selesai itu, engkau akan menjadi pribadi yang sempurna. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 52 kita baca sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam apa? Sekarang saya mau tanya dari awal. Pengemis ini namanya siapa? Kenapa dia mengemis? Matanya? Sekarang udah ketemu Yesus nih. Matanya melihat atau tidak? Namanya tetap Bartimius nggak? Pekerjaannya jadi pengemis atau tidak? Ngapain dia? Begitu caranya. Dulu belum kenal Tuhan, pikiran negatif. Kenal Tuhan positif. Dulu kenal Tuhan kalau ngomong nggak pernah diatur. Sekarang kenal Tuhan ngomong diatur. Dulu kalau belum kenal Tuhan, kalau emosi membuat orang terluka. Sekarang kalau kenal Tuhan, marah sih mana, tapi mendidik orang lain. Kalau sudah diubah Tuhan, hidupnya harus berbeda. Cara pandang berbeda, bertingkah laku berbeda, bersikap pasti berbeda. Biar pribadi dan keluargamu akan mengalami terobosan pada Tuhan. Yang setuju katakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, yakin Tuhan tolong kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, sesuatu pasti terjadi ya. Angkat pujian bagi Tuhan, pertolongan-Mu. Semua dalam sikap doa. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Semua dalam sikap doa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Tuhan yang lebih tahu hati kita masing-masing. Dan yang tahu pergumulan. Hamba Tuhan punya masalah datang pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya masalah datang pada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jawaban semua itu. Setiap orang yang dipakai Tuhan hanya Allah Tuhan. Maka malam ini Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memegang erat tanganmu dan berkata, apa yang ingin aku perbuat buat engkau? Maka saya berikan waktu 3 menit untuk saudara berdoa. Sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Apa yang sedang kau gumulkan hari ini? Mari engkau berbicara pada Tuhan secara khusus di tempat ini. Saya berikan waktu saudara untuk berbicara pada Tuhan. Kau dengar doa mereka, Tuhan. Kau dengar doa mereka, Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kau sampaikan isi hatimu pada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kami yakin setiap seruan kami didengar oleh Tuhan. Kami yakin seluruh hidup kami, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Hari ini, malam ini, semua yang hadir telah dimerdekakan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi beban yang berat. Kami sudah sampaikan pada Tuhan. Hati kami sudah dipulihkan Tuhan. Seluruh hidup kami sudah dipulihkan Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah pemikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup, di situ Tuhan bekerja. Amin. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau baik. Malam hari ini kami yakin tempat ini penuh dengan kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan dari pagi hingga malam hari terus dilawat oleh Tuhan. Semakin hari pelayanan di tempat ini berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan